Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Hujan rintik-rintik membasahi kota sejak sore tadi, menciptakan aroma tanah basah yang samar tercium dari jendela. Rumah yang sedikit terbuka. Di sebuah rumah minimalis di pinggiran kota Jakarta, seorang wanita duduk termenung di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah luar. Namanya Anissa, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang telah menikah selama 8 tahun dengan seorang pria bernama Rizal. Pernikahan mereka tampak harmonis di mata banyak orang. Rizal adalah seorang pria berusia 35 tahun, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan otomotif ternama. Ia dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab, penyayang, dan nyaris tanpa celah di mata teman-teman mereka. Sementara itu, Anissa adalah seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai bank demi mengurus putri mereka, Naila, yang kini berusia 6 tahun. Hari-hari Anissa selalu dipenuhi rutinitas mengurus rumah dan keluarga kecilnya. Pagi-pagi ia menyiapkan sarapan, mengantar Naila ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk membereskan segala hal. Sesekali ia keluar untuk berbelanja atau bertemu teman-temannya. Tapi lebih sering ia menghabiskan waktu sendiri di rumah, menunggu Rizal pulang dari kantor. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangga mereka. Rizal sering pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan di kantor sedang banyak. Ada meeting mendadak, atau harus bertamu klien. Anissa berusaha mengerti. Tapi, entah mengapa, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang mengusik pikirannya setiap kali melihat suaminya sibuk dengan ponselnya atau ketika ia tiba-tiba pergi tanpa memberi banyak penjelasan. Anissa bukan tipe wanita pencemburu. Selama ini, ia percaya sepenuhnya pada Rizal. Namun, perubahan sikap suaminya akhir-akhir ini membuatnya sulit mengabaikan firasat yang mengganggu. Meskipun ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif, ada bagian dalam hatinya yang diam-diam merasa gelisah. Malam ini, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ia akhirnya tiba di rumah. Anissa yang awalnya ingin bertanya kenapa suaminya begitu sering pulang terlambat, akhirnya mengurungkan niatnya setelah melihat wajah Rizal yang tampak lelah. "Maaf ya, aku pulang telat lagi," ucap Rizal sambil melepas dasinya dan duduk di sofa. Anissa hanya tersenyum tipis. "Iya, nggak apa-apa, kamu udah makan?" "Udah, tadi makan di kantor," jawab Rizal singkat sebelum kemudian bangkit menuju kamar. Anissa memperhatikannya dalam diam. Entah mengapa, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin percaya bahwa suaminya benar-benar sibuk karena pekerjaan. Tapi hati kecilnya terus berbisik sesuatu yang lain. Keesokan paginya, saat Anissa sedang membersihkan mobil suaminya, sesuatu yang jarang ia lakukan, ia menemukan sesuatu di bawah jok penumpang. Sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang, terbungkus plastik bening. Tangannya gemetar saat ia memungut benda itu. Seketika wajahnya memucat saat membaca tulisan yang tertera di plastik tersebut. Tes kehamilan. Sepersekian detik, dunia Anissa terasa berputar. Tes pack di dalam mobil Rizal. Tangannya mencengkeram erat benda itu. Sementara pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa pemiliknya? Apakah ini milik Rizal? Tapi untuk siapa? Jantungnya berdegup lebih cepat, dan dadanya terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana jika tidak? Anissa berdiri terpaku di samping mobil dengan tespek di tangannya. Tubuhnya terasa lemas. Pikirannya berputar-putar mencoba mencari penjelasan. Ribuan pertanyaan berdesakan di kepalanya. Siapa yang meninggalkan benda ini di mobil Rizal? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan? Dingin pagi yang menusuk kulit. Tak bisa menyaingi dinginnya. Perasaan yang kini menyelimuti hatinya. Jari-jarinya yang gemetar perlahan membuka plastik pembungkusnya. Menemukan sebatang alat uji kehamilan dengan 2 garis merah tegas di sana. Dada Anissa terasa sesak. Nafasnya memburu.
dan dunia seakan berhenti berputar. Tes pack ini bukan hanya sebuah benda. Ini adalah bukti. Bukti bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang mengandung. Dan kemungkinan terbesar, anak itu bukan miliknya. Hari itu berlalu dengan begitu lambat. Anissa tak bisa fokus melakukan apapun. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana mungkin? Tespek tidak akan muncul begitu saja di dalam mobil suaminya. Saat sore mulai menjelang, Anissa duduk di meja makan, menunggu kepulangan Rizal seperti biasa. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Jika sebelumnya ia selalu menyambut suaminya dengan senyum hangat, malam ini matanya menyimpan tanda tanya besar yang belum terjawab. Pukul 8 malam, Rizal pulang. Ia tampak lelah, seperti hari-hari sebelumnya. Anissa berusaha mengendalikan dirinya, mencoba bersikap normal meskipun hatinya berantakan. "Kapan?" tanyanya sambil menuangkan segelas air putih untuk suaminya. Rizal mengangguk pelan. "Iya, hari ini banyak kerjaan." Anissa memperhatikannya. Apakah suaminya berbohong? Ataukah benar-benar hanya kelelahan? Ia ingin mengkonfrontasi Rizal saat itu juga, tapi tidak bisa. Tidak sekarang. Malam itu, saat Rizal tertidur, Anissa memandangi wajahnya dalam kegelapan. Ini adalah pria yang telah menemaninya selama 8 tahun. Pria yang selalu ia percayai. Pria yang ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana jika selama ini ia hanya mencintai ilusi? 2 hari berlalu, dan Anissa masih belum berani mengungkapkan temuannya. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, hatinya terasa terlalu berat. Namun, kegelisahan itu makin menjadi-jadi. Hingga akhirnya, pada sore hari, ia memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan mengikuti suaminya. Pukul 5 sore, Rizal pamit seperti biasa, mengatakan bahwa ia ada meeting di luar kantor. Anissa pura-pura mengangguk mengerti. Namun begitu suaminya keluar rumah, ia segera mengambil kunci mobil dan mengikuti dari kejauhan. Mobil Rizal melaju di jalan utama, melewati pusat kota. Sebelum akhirnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Anissa memarkir mobilnya beberapa meter di belakang, menunggu dan mengamati. Dari dalam kafe, seorang wanita turun dari mobil lain dan berjalan masuk. Anissa menahan nafasnya. Wanita itu tampak muda, mungkin di akhir usia 20-an. Rambutnya panjang tergerai, dan perutnya yang sedikit membuncit jelas terlihat dari balik daun longgar yang ia kenakan. Seketika, Anissa merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Tangannya mencengkeram setir erat. Matanya menatap nanar ke arah kafe. Ia tahu siapa wanita itu. Namanya Nadia. Dan ia adalah mantan rekan kerja Rizal di kantor lama. Wanita yang dulu hanya sekadar teman. Wanita yang dulu tidak pernah ia pikirkan sebagai ancaman. Wanita yang kini sedang mengandung. Dan kemungkinan besar, anak yang dikandungnya adalah anak dari suaminya sendiri. Anissa masih terpaku di balik kemudi mobilnya. Matanya tak berkedip menatap pintu kaf tempat Rizal dan Nadia baru saja masuk. Tangannya terasa dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Hatinya berdegup kencan, bukan karena marah, tetapi karena takut menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Benarkah suaminya telah mengkhianatinya? Benarkah bayi yang dikandung wanita itu adalah darah daging Rizal? Sejak kapan ini semua terjadi? Anissa ingin segera turun, ingin masuk ke dalam kafe dan menuntut penjelasan dari Rizal saat itu juga. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia mengambil napas panjang, mencoba berpikir dengan jernih. Jika ia masuk ke dalam cave sekarang dalam keadaan emosional, kemungkinan besar ia hanya akan membuat keributan. Ia harus mengendalikan diri. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk tetap mengawasi dari luar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan asumsi. Dari balik jendela kaca, Anissa bisa melihat Reza dan Nadia duduk berhadapan. Mereka berbicara, dan meskipun ia tidak bisa mendengar percakapannya, bahasa tubuh mereka cukup jelas. Rizal tampak serius. Sesekali menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit Anissa artikan. Nadia, di sisi lain, terlihat berbicara dengan emosi yang lebih kuat. Wajahnya seperti memancarkan kemarahan dan kepedihan di saat yang bersamaan. Lalu, sesuatu terjadi. Nadia meraih tangan Rizal dan menggenggamnya. Sekelebat perasaan panas menjalar di dada Anissa. Seketika itu juga, dadanya berdesir sakit.
seolah ada sesuatu yang dihancurkan di dalam dirinya. Tidak kuat lagi menatap pemandangan itu, ia segera menyalakan mobilnya dan pergi. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia terus memandangi langit-langit kamarnya dengan pikiran yang bercabang ke segala arah. Faisal sudah pulang sejak pukul 10 malam dan langsung tidur. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah pertemuan tadi sore bukanlah sesuatu yang berarti. Anissa ingin bertanya, ingin mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Tapi ia takut. Takut mendengar jawaban yang akan mengubah segalanya. Namun, ketakutan itu tidak bisa membungkamnya selamanya. Di pagi hari, saat Rizal bersiap-siap untuk berangkat kerja, Anissa akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Mas, panggilnya pelan. Rizal yang sedang memakai jam tangannya menoleh. Hamen. Anissa menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tidak ingin terburu-buru menuduh. Tapi ia juga tidak bisa terus memendam ini sendirian. Aku mau tanya sesuatu, ucapnya hati-hati. Rizal mengernyitkan dahi. Apa? Anissa menarik napas panjang. Aku nemuin sesuatu di mobil kamu 2 hari lalu. Rizal tampak bingung. Nemu apa? Anissa menatap langsung ke dalam mata suaminya. Tespek. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Ekspresi Rizal berubah dalam sekejap. Matanya melebar, dan ia terlihat terkejut. Namun, dengan cepat ia berusaha mengendalikan ekspresinya. Tespek. Tanyanya, suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Anissa mengangguk. Iya, tes kehamilan. Dengan 2 garis merah. Lagi-lagi, keheningan yang canggung meliputi mereka. Rizal menatap Anissa, lalu mengalihkan pandangannya. Tangannya yang tadi sibuk mengancingkan kemeja kini diam. Ia tidak langsung menjawab, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa jelasin. Akhirnya ia berkata. Jantung Anissa berdegup semakin cepat. Jelaskan, Mas, suaranya sedikit bergetar. Tolong jangan bohong. Rizal menghembuskan napas panjang. Ia berjalan ke arah meja makan, menarik kursi, lalu duduk. Anissa tetap berdiri di tempatnya, menunggu dengan hati yang berdebar. Kamu ingat Nadia? Rizal akhirnya membuka suara. Anissa menggigit bibirnya. Iya, aku ingat. Rizal mengangguk pelan. Dia hamil. Nis, kata-kata itu menghantam hati Anissa seperti badai. Dan aku ayah dari anak itu, lanjut Rizal dengan suara yang lebih pelan. Tubuh Anissa melemas. Kakinya terasa tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tercekat. Ia menatap suaminya dengan sorot mata yang penuh luka. Jadi, dugaannya benar. Suaminya telah mengkhianatinya. Ada wanita lain yang sedang mengandung anaknya. Anissa tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Menatap wajah suaminya yang kini penuh rasa bersalah. Kata-kata yang baru saja diucapkan Rizal terus terngiang di kepalanya. Dia hamil, Nis, dan aku ayah dari anak itu. Dada Anissa terasa sesak, tangannya gemetar, dan dunia di sekitarnya seakan berputar. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin melempar sesuatu. Tapi yang keluar dari bibirnya justru suara yang nyaris tak terdengar. Kenapa? Rizal menundukkan kepalanya. Nis, aku nggak ada niat buat nyakitin kamu. Aku benar-benar. Aku hilaf. Hilaf. Satu kata yang sering digunakan sebagai alasan atas pengkhianatan. Anissa tersenyum miris, lalu menggelengkan kepala. Hilaf, kamu hilaf. Suaranya mulai bergetar. Berapa lama, Mas? Berapa lama kamu mengkhianati aku? Rizal mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak frustasi, tapi Anissa tidak peduli. Tidak ada yang lebih frustasi dibanding dirinya saat ini. Setahun, jawab Rizal pelan. Anissa membelalakkan mata. Setahun. Bisiknya tak percaya. Jadi selama setahun ini aku hidup dalam kebohongan. Rizal mengangkat wajahnya, mencoba mencari sorot mata Anissa. Tapi Anissa sudah membuang wajahnya ke arah lain. Tolong dengar aku, Nis. Aku nggak pernah berniat buat ninggalin kamu. Aku sayang kamu, aku sayang Naila. Semuanya terjadi begitu aja. Aku nggak bisa mengelak. Ucap Rizal dengan nada penuh permohonan. Anissa tertawa pahit. Terjadi begitu aja. Kamu pikir perselingkuhan bisa terjadi begitu saja, Mas? Kamu memilih untuk mengkhianati aku. Kamu memilih untuk tidur dengan dia. Rizal terdiam. Matanya mulai memerah. Tapi Anissa tidak peduli. Ia tidak ingin melihat suaminya berlagak sebagai korban dalam situasi ini. Aku istri kamu, Mas. Aku ibu dari anakmu. Aku ada di rumah ini setiap hari, nunggu kamu pulang. Percaya sama semua alasan yang kamu kasih. Aku nggak pernah curiga sedikit pun.
Suara Anissa semakin lirih, hampir terdengar seperti tangisan. Tapi ternyata, selama ini aku cuma orang bodoh yang percaya sama omong kosong kamu. Rizal mendekat, mencoba meraih tangan Anissa, tapi Anissa langsung mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Tangannya terkepal, dadanya naik turun, karena menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Jadi kamu mau apa sekarang? Tanya Anissa dengan nada getir. Kamu mau tanggung jawab sama dia? Rizal mengusap wajahnya lagi, tampak kebingungan. Aku nggak tahu, Nis. Aku juga nggak mau kehilangan kamu dan Naila. Anissa tertawa sarkastik. Jadi sekarang kamu bingung. Setelah menghancurkan aku, setelah menghancurkan rumah tangga ini, kamu bilang nggak tahu. Rizal terdiam. Anissa mengusap wajahnya sendiri. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh. Tapi ia tidak ingin menangis di depan Rizal. Tidak ingin terlihat lemah. Aku butuh waktu. Akhirnya Anissa berkata. Rizal mengangguk pelan. Aku ngerti. Keluar, potong Anissa tiba-tiba. Rizal menatapnya kaget apa. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Nis, tolong. Aku nggak mau lihat muka kamu sekarang, Mas. Suara Anissa lebih dingin dari sebelumnya. Pergi, dan jangan kembali sampai aku siap bicara lagi. Rizal masih diam di tempatnya, seakan berharap ada jalan lain. Tapi sorot mata Anissa tegas, tak bisa digoyahkan. Akhirnya, dengan langkah berat, Rizal mengambil kunci mobilnya. Ia menatap Anissa sekali lagi, sebelum berbalik dan berjalan keluar. Saat pintu tertutup, tubuh Anissa langsung melemas. Ia terduduk di lantai, membiarkan air matanya jatuh sepuasnya. Sakit, terlalu sakit, dan ia tidak tahu apakah ia masih sanggup bertahan. Hari pertama tanpa Rizal di rumah, terasa aneh. Biasanya, saat pagi menjelang, Rizal akan duduk di meja makan menikmati sarapannya. Bercanda ringan dengan Naila putri kecil mereka yang baru berusia 6 tahun. Namun kali ini, hanya ada Anissa dan Naila yang duduk di meja itu. Dalam diam yang begitu menyiksa, Naila, dengan wajah polosnya, mengaduk seralnya sambil sesekali menatap ibunya. Ia tampak bingung, seperti ingin bertanya sesuatu, tapi ragu. Abi kemana, Mi? Suara kecil Naila akhirnya terdengar. Anissa tertegun. Ia menatap mata putrinya yang begitu jernih. Ada kegelisahan di sana. Abinya tak pulang semalam. Anissa ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ingin tersenyum dan berkata bahwa Rizal hanya pergi sebentar untuk urusan pekerjaan. Tapi ia tidak bisa berbohong. Ia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, ia mengusap kepala Naila dengan lembut. Abi lagi kerja di luar kota, sayang. Naila mengangguk pelan, meski wajahnya masih menyiratkan keraguan. Anissa menahan napas, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak boleh menangis di depan putrinya. Tidak sekarang. Sepanjang hari, Anissa mengurung diri di kamar setelah mengantar Naila ke sekolah. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selama setahun ini, ia hidup dalam kebohongan. Bagaimana mungkin Rizal bisa menyembunyikan semuanya selama itu? Bagaimana mungkin ia bisa pulang ke rumah, tidur di sebelah Anissa setiap malam, dan tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja? Lalu, bagaimana dengan Nadia? Apakah wanita itu mencintai Rizal? Apakah ia berharap Rizal meninggalkan Anissa dan menikahinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui benaknya. Pukul 1 siang, ponselnya bergetar. Nama Rizal muncul di layar. Anissa terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, Anissa. Suara Rizal terdengar lelah. Kamu gimana? Pertanyaan itu membuat dada Anissa kembali sesak. Apa pedulimu? Suaranya terdengar dingin. Aku peduli. Rizal menghela napas. Aku tahu aku salah, Miss. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi tolong kasih aku kesempatan buat jelasin lebih lanjut. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Naila. Anissa tertawa sarkastik. Lucu ya, Mas, kamu baru mikirin itu setelah semuanya terlanjur hancur. Yes, Miss. Suara Rizal melemah. Anissa menutup matanya. Hatinya sakit. Mas, aku nggak bisa sekarang. Aku belum siap buat ketemu kamu. Hening sejenak. Aku ngerti. Akhirnya Rizal menjawab. Tapi kalau kamu butuh aku selalu ada. Anissa tidak menjawab. Ia langsung menutup teleponnya. Tangannya bergetar. Bukan karena rindu. Bukan karena masih mencintai Rizal. Tapi karena marah. Marah karena hatinya masih belum bisa benar-benar melepaskan perasaan itu. Malam itu,
Anissa menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, lebih letih. Sudah 8 tahun, ia menikah dengan Rizal. Selama itu, ia telah mengorbankan banyak hal demi rumah tangga mereka. Ia menahan diri untuk tidak bekerja demi mengurus rumah dan membesarkan Naila. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, memastikan Rizal merasa nyaman di rumah. Lalu sekarang Rizal membalasnya dengan pengkhianatan. Air mata kembali menggenangi matanya. Namun kali ini, bukan karena kelemahan, tapi karena tekad. Anissa tahu satu hal. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus membuat keputusan. Malam itu, setelah menidurkan Naila, Anissa duduk di balkon kamar. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tapi pikirannya lebih beku dari itu. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menatap nama Rizal yang masih terpampang di daftar panggilan terakhir. Hatinya berperang. Ada bagian kecil dari dirinya yang masih ingin mendengar penjelasan Rizal. Tapi ada bagian lain yang berteriak bahwa semua ini sudah cukup. Anissa menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa membiarkan perasaannya mengikatnya dalam hubungan yang sudah hancur. Keesokan paginya, setelah mengantar Naila ke sekolah, Anissa mengambil langkah besar. Ia mengunjungi seorang pengacara, bukan untuk memastikan perceraian, tapi untuk memahami hak-haknya jika ia benar-benar memilih jalan itu. Duduk di ruangan yang dipenuhi dokumen dan berkas kasus lain, ia merasa seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri. Ibu sudah yakin dengan keputusan ini? Tanya pengacara itu dengan lembut. Anissa menggigit bibirnya, hatinya berdebar. Saya belum tahu, tapi saya harus siap dengan semua kemungkinan. Pengacara itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan hak-hak Anissa sebagai istri dan ibu dari Naila. Setiap kata yang keluar dari mulut pengacara itu terasa seperti hantaman realitas. Ini bukan hanya soal perasaan lagi, tapi juga masa depan dirinya dan Naila. Saat keluar dari kantor itu, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan, ada kesedihan, tapi juga ada secercah kekuatan yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang disakiti, tapi seorang perempuan yang mencoba berdiri kembali. Ketika ia sampai di rumah, ada pesan dari Rizal. Aku ingin ketemu. Aku janji nggak akan memaksa, tapi tolong kasih aku kesempatan buat bicara langsung. Anissa menatap layar ponselnya lama. Kali ini, ia bukan lagi perempuan yang akan dengan mudah luluh oleh kata-kata Rizal. Jika mereka harus bertemu, maka itu bukan untuk menyelamatkan pernikahan mereka, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan hati yang lebih mantap, Anissa mengetik balasan. Kita bisa bicara, tapi bukan di rumah. Aku akan tentukan tempatnya. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Ini bukan awal yang mudah, tapi setidaknya ia sudah memilih untuk melangkah. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Anissa merasa ia sedang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Naila, Anissa duduk di balkon kamar. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tapi pikirannya lebih beku dari itu. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menatap nama Rizal yang masih terpampang di daftar panggilan terakhir. Hatinya berperang. Ada bagian kecil dari dirinya yang masih ingin mendengar penjelasan Rizal, tapi ada bagian lain yang berteriak bahwa semua ini sudah cukup. Anissa menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa membiarkan perasaannya mengikatnya dalam hubungan yang sudah hancur. Keesokan paginya, setelah mengantar Naila ke sekolah, Anissa mengambil langkah besar. Ia mengunjungi seorang pengacara, bukan untuk memastikan perceraian, tapi untuk memahami hak-haknya jika ia benar-benar memilih jalan itu. Duduk di ruangan yang dipenuhi dokumen dan berkas kasus lain, ia merasa seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri. Ibu sudah yakin dengan keputusan ini? Tanya pengacara itu dengan lembut. Anissa menggigit bibirnya, hatinya berdebar. Saya belum tahu. Tapi saya harus siap dengan semua kemungkinan. Pengacara itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan hak-hak Anissa sebagai istri dan ibu dari Naila. Setiap kata yang keluar dari mulut pengacara itu terasa seperti hantaman realitas. Ini bukan hanya soal perasaan lagi, tapi juga masa depan dirinya dan Naila. Saat keluar dari kantor itu, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan, ada kesedihan, tapi juga ada secercah kekuatan yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang disakiti,
tapi seorang perempuan yang mencoba berdiri kembali. Ketika ia sampai di rumah, ada pesan dari Rizal. Aku ingin ketemu. Aku janji nggak akan memaksa. Tapi tolong kasih aku kesempatan buat bicara langsung. Anissa menatap layar ponselnya lama. Kali ini, ia bukan lagi perempuan yang akan dengan mudah luluh oleh kata-kata Rizal. Jika mereka harus bertemu, maka itu bukan untuk menyelamatkan pernikahan mereka, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan hati yang lebih mantap, Anissa mengetik balasan. Kita bisa bicara, tapi bukan di rumah. Aku akan tentukan tempatnya. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Ini bukan awal yang mudah, tapi setidaknya ia sudah memilih untuk melangkah. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Anissa merasa ia sedang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Anissa melangkah keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, tapi juga ada kesedihan yang menggantung di hatinya. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukan sekadar tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang masa depan Naila. Saat tiba di rumah, Naila berlari menyambutnya. Gadis kecil itu memeluknya erat, seolah tahu bahwa ibunya baru saja melewati sesuatu yang sulit. Anissa mengusap rambut Naila dengan lembut, mencari ketenangan dalam kehadiran putrinya. Mama baik-baik saja, tanya Naila polos. Anissa tersenyum dan mengangguk. Mama baik, sayang. Mulai sekarang, semuanya akan lebih baik. Malam itu, setelah Naila tertidur lelap, Anissa duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia membiarkan pikirannya melayan, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Hubungan dengan Rizal pernah menjadi segalanya baginya. Dulu, ia percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi kini, ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup tanpa penghargaan, tanpa kepercayaan, tanpa kebersamaan yang benar-benar berarti. Esok harinya, Anissa memutuskan untuk mulai menjalani kehidupannya dengan lebih ringan. Ia kembali ke kantornya, fokus pada pekerjaannya, dan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama Naila. Ia juga mulai membuka dirinya untuk bertemu dengan teman-teman lama, sesuatu yang dulu sering ia abaikan. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman sambil mengawasi Naila bermain, seorang pria datang dan duduk di bangku sebelahnya. Anissa, suara itu terdengar akrab. Ia menoleh dan terkejut melihat Raka, sahabat lamanya dari masa kuliah. Raka, sudah lama sekali. Raka tersenyum. Ya, lama sekali. Kamu kelihatan baik. Anissa menghela napas dan tersenyum kecil. Aku sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Percakapan mereka mengalir dengan alami, penuh tawa dan nostalgia. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Anissa merasa benar-benar dihargai dan didengar. Mungkin, di balik perpisahan yang menyakitkan, ada awal yang lebih indah menantinya. Hari-hari berlalu, dan Anissa semakin menemukan ketenangan dalam hidupnya yang baru. Ia belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih sejati. Dan di suatu pagi yang cerah, saat matahari menyinari rumah kecilnya dengan hangat, Anissa menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian dalam dirinya sendiri. Suatu akhir pekan, Raka mengajak Anissa dan Naila untuk berkemah di luar kota. Awalnya, Anissa ragu, namun akhirnya ia setuju. Perjalanan itu membawa banyak kebahagiaan. Bukan hanya bagi Naila yang sangat menikmati petualangan kecilnya, tetapi juga bagi Anissa yang merasa semakin nyaman berada di dekat Raka. Saat duduk di dekat api unggun, Anissa melirik Raka yang tengah sibuk menyiapkan makanan. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam hatinya. Perasaan yang berbeda, tapi tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kali ini, ia tidak akan tergesa-gesa. Ia ingin menikmati setiap momen, mengenal perasaan ini dengan lebih dalam. Mungkin, kebahagiaan itu benar-benar datang ketika ia sudah siap menerimanya. Malam semakin larut, dan suara jangkrik berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Naila sudah terlelap di dalam tenda, setelah puas mendengarkan dongeng dari Raka. Sementara itu, Anissa masih duduk di dekat api unggun, menatap nyala api yang menari-nari seakan menirukan riak kecil di hatinya. Raka duduk di sebelahnya, menyodorkan secangkir teh hangat. Dingin, tanyanya, matanya penuh perhatian. Anissa tersenyum tipis, menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Sedikit, tapi rasanya menyenangkan.
Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Raka mengangguk, menyesap tehnya. Kadang kita terlalu sibuk, sampai lupa menikmati hal-hal sederhana. Ya, Anissa menghela napas pelan. Iya, aku juga lupa bagaimana rasanya percaya pada seseorang, tanpa harus takut terluka. Raka menoleh padanya, menatapnya dalam-dalam. Anissa mengalihkan pandangannya ke langit, melihat bintang-bintang bertaburan. Ia tidak ingin buru-buru. Tidak kali ini. Terima kasih sudah mengajakku ke sini, katanya akhirnya, menatap Raka dengan senyum yang lebih tulus dari sebelumnya. Raka mengangguk, ikut tersenyum. Kapanpun kau butuh tempat untuk merasa tenang, aku selalu di sini. Dan malam itu, tanpa banyak kata, Anissa tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar petualangan kecil ia. Menemukan rasa nyaman yang selama ini ia cari. Malam semakin larut, dan api unggun mulai meredup, menyisakan bara merah yang sesekali berpendar tertiup angin. Anissa masih duduk di tempatnya, menikmati sisa hangat dari cangkir tehnya. Raka tak jauh darinya, sesekali melemparkan ranting kecil ke api, membiarkan percikan cahayanya menerangi wajah mereka dalam bias cahaya yang lembut. Sunyi yang hadir di antara mereka bukanlah sesuatu yang canggung. Justru, itu adalah keheningan yang nyaman, sebuah kebersamaan yang tak butuh banyak kata untuk dimengerti. Kamu sudah terlihat lebih bahagia, Raka berkata pelan, memecah kesunyian dengan suara yang dalam dan tenang. Anissa menoleh, sedikit terkejut dengan ucapan itu. Apa aku terlihat tidak bahagia sebelumnya? Raka tersenyum samar. Bukan tidak bahagia, tapi ada sesuatu di matamu, seolah-olah kamu selalu menjaga jarak dengan dunia. Sekarang, aku merasa kamu mulai membuka diri. Anissa terdiam sejenak, menatap gelombang kecil yang terbentuk dari secangkir teh di tangannya. Raka benar. Ada dinding yang selama ini ia bangun tanpa sadar atau dengan sengaja. Tapi kini, bersamanya, dinding itu terasa lebih tipis. Aku hanya butuh waktu. Akhirnya ia berkata, dulu, aku takut jika aku terlalu dekat dengan seseorang, aku akan terluka lagi. Raka tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Anissa dengan mata yang teduh, memberikan ruang tanpa memaksa. Dan sekarang, tanyanya akhirnya. Anissa menghela napas, lalu tersenyum kecil. Sekarang, aku ingin belajar percaya lagi. Sebuah angin malam berhembus, membawa kesejukan yang tak hanya menyentuh kulit, tapi juga hati. Raka tersenyum, lalu tanpa berkata-kata, ia meraih selimut dari dekat tenda dan menyampirkannya ke bahu Anissa. Tak ada janji yang diucapkan malam itu. Tak ada pengakuan besar atau kata-kata manis yang berlebihan. Tapi dalam setiap tatapan, setiap tindakan kecil yang penuh perhatian, Anissa merasakan sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh, sebuah perasaan yang hangat, tenang, dan nyata. Mungkin inilah caranya kebahagiaan datang. Tidak dengan tergesa-gesa, tapi dengan keyakinan yang perlahan-lahan mengakar di hati. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Anissa terbangun. Udara segar pegunungan menyapa kulitnya, membawa aroma tanah basah dan kayu yang terbakar semalam. Dari celah tenda, ia bisa melihat Naila masih tertidur nyenyak. Selimutnya sedikit berantakan. Anissa merapikan rambutnya yang sedikit berantakan sebelum keluar dari tenda. Pandangannya langsung tertuju pada Raka, yang sudah lebih dulu bangun. Ia duduk di atas batu besar, menghadap ke lembah hijau yang terbentang luas di hadapan mereka. Segelas kopi mengepul di tangannya. Tanpa pikir panjang, Anissa melangkah mendekat. Pagi-pagi sudah melamun. Godanya dengan suara masih serak karena baru bangun. Raka menoleh dan tersenyum tipis. Bukan melamun, hanya menikmati pemandangan. Ia menepuk ruang kosong di sebelahnya, mengisyaratkan Anissa untuk duduk. Anissa menurut, duduk di sampingnya. Dari tempat mereka duduk, matahari mulai menampakkan dirinya di balik bukit, mengubah langit dari biru pucat menjadi hingga keemasan. Pemandangan yang begitu indah membuatnya terdiam sejenak. Indah, ya, gumam Anissa, lebih kepada dirinya sendiri. Raka mengangguk. Tahu nggak, kadang kita terlalu sibuk dengan banyak hal, sampai lupa bahwa ada keindahan sederhana di sekitar kita. Anissa menoleh, menatap Raka yang masih fokus pada pemandangan di hadapan mereka. Ada sesuatu dalam nada suaranya, ketenangan yang terasa begitu dalam. Aku penasaran, Anissa akhirnya berkata. Kamu selalu terlihat tenang, seperti tidak pernah punya beban. Raka tertawa kecil. Semua orang punya beban, Anissa, aku juga. Terus, gimana caranya
kamu bisa setenang ini. Raka menyesap kopinya sebentar sebelum menjawab. Aku memilih untuk tidak terburu-buru dalam hidup. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu, sampai lupa menikmati apa yang ada sekarang. Jadi, aku belajar untuk berhenti sejenak, bernapas, dan menikmati momen. Anissa terdiam, mencerna kata-kata itu. Ada sesuatu dalam cara Raka berbicara yang membuatnya merasa lebih ringan, lebih damai. Aku ingin bisa seperti itu, katanya akhirnya. Raka menoleh, menatapnya dengan senyum yang hangat. Kamu sudah mulai, Nis. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Sementara matahari semakin naik, menyinari lembah dengan cahaya keemasan, Anissa menyadari sesuatu. Mungkin, perjalanan ini bukan hanya tentang berkemah atau menikmati alam. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, perjalanan menemukan kembali dirinya sendiri, bersama seseorang yang membuatnya merasa bahwa dia tak lagi harus berjalan sendirian. Setelah sarapan sederhana dengan roti bakar dan teh hangat, mereka mulai berkemas untuk kembali ke kota. Naila, dengan wajah ceria dan rambut berantakan karena baru bangun, masih sibuk bermain dengan sisa-sisa ranting di sekitar perkemahan. Ayo, Naila, kita harus siap-siap pulang, kata Anissa sambil menepuk kepala keponakannya dengan lembut. Tapi aku masih mau di sini, protes Naila dengan mata berbinar. Bisa nggak kita kemah lagi lain kali? Raka tertawa sambil memasukkan tanda yang sudah dilipat ke dalam tas. Tentu bisa. Kalau Kak Anissa mau, kita bisa rencanakan perjalanan lain. Anissa melirik ke arah Raka, lalu tersenyum kecil. Kita lihat nanti. Setelah semua barang terkemas, mereka berjalan kembali ke mobil yang diparkir di jalan. Setapak tidak jauh dari lokasi perkemahan. Perjalanan turun terasa lebih ringan, tental, karena tubuh mereka sudah terbiasa dengan jalur ini. Atau karena hati mereka yang lebih tenang dibanding saat pertama kali datang. Di perjalanan pulang, Naila tertidur di kursi belakang. Kelelahan setelah 2 hari penuh petualangan. Anissa, yang duduk di kursi penumpang, menoleh ke arah Raka yang fokus mengemudi. Terima kasih, ya, katanya pelan. Raka meliriknya sekilas. Untuk apa? Anissa menghela napas ringan. Untuk perjalanan ini. Untuk memberi aku kesempatan untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Raka tersenyum, tapi tetap menatap ke depan. Kadang, kita hanya butuh keluar sebentar dari rutinitas untuk menyadari apa yang benar-benar kita butuhkan. Anissa memandang keluar jendela, melihat pemandangan perbukitan yang perlahan berubah menjadi jalan raya dan bangunan kota. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu pasti apa, tapi ia merasa lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ketika mobil akhirnya memasuki kota, Anissa menyadari satu hal mungkin. Perjalanan ini bukan hanya tentang berkemah atau menikmati alam, tapi tentang menemukan kembali keberanian untuk membuka hati. Dan mungkin, Raka adalah bagian dari perjalanan itu. Beberapa hari setelah perjalanan itu, Anissa kembali ke rutinitasnya, kesibukan kantor, deadline yang menumpuk, serta aktivitas sehari-hari seolah menariknya kembali ke dunia yang penuh tuntutan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sejak perjalanan kemarin, pikirannya kerap melayang ke momen-momen di perkemahan suasana tenang di bawah langit berbintang, tawa Naila yang riang, dan Raka. Ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Raka membuatnya merasa lebih nyaman. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu berbicara, bertindak, dan memperlakukannya yang terasa begitu tulus. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari Raka. Raka, sudah seminggu sejak kita kemah, tapi kayaknya kamu sibuk banget, ya. Jangan lupa istirahat. Anissa tersenyum kecil, lalu membalas. Anissa, iya, kerjaan lagi padat. Tapi aku baik-baik saja. Kamu sendiri gimana? Tak butuh waktu lama, Raka membalas. Raka sibuk juga, tapi masih sempat minum kopi sore di balkon. Anissa, wah, enak banget. Aku di sini masih tenggelam di tumpukan laporan. Raka, kalau gitu, butuh penyegaran. Gimana kalau kita jalan-jalan sebentar akhir pekan ini? Nggak perlu jauh, mungkin sekadar nongkrong di tempat favorit. Anissa menatap layar ponselnya beberapa saat. Tanpa sadar, hatinya menghangat. Raka selalu punya cara membuatnya merasa lebih ringan. Anissa, boleh, tapi jangan ketawa kalau aku datang dengan wajah lelah. Bintang-bintang, Raka. Bintang-bintang, aku nggak bakal ketawa. Tapi mungkin bakal pesenin kamu kopi yang paling enak. Anissa tersenyum, lalu meletakkan ponselnya. Rasanya,
Akhir pekan kali ini akan terasa lebih menyenangkan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin ini bukan hanya tentang perjalanan singkat keluar kota atau sekadar bertemu untuk minum kopi. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Akhir pekan pun tiba. Setelah seminggu penuh berkutat dengan pekerjaan, Anissa akhirnya bisa bernapas lega. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang sedikit bergelombang. Kali ini, ia memilih pakaian yang lebih santai, blus putih dengan celana jeans favoritnya. Tidak berlebihan, tapi tetap nyaman. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka. Raka, aku sudah di depan. Gak perlu buru-buru. Santai aja. Anissa tersenyum kecil, lalu mengambil tasnya dan keluar. Begitu ia sampai di luar, Raka sudah menunggunya di samping mobilnya, mengenakan kaos hitam polos dan jaket denim. Sederhana, tapi entah kenapa tetap terlihat menarik di mata Anissa. Kamu nggak perlu turun, aku bisa langsung masuk kok, kata Anissa sambil tersenyum. Raka mengangkat bahu santai. Nggak apa-apa. Sekalian menikmati udara segar. Mereka pun berangkat ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat itu tidak terlalu ramai, dengan desain interior yang hangat dan nyaman. Anissa ingat, Raka pernah menyebut kafe ini sebagai tempat favoritnya untuk melepas penat. Begitu mereka duduk dan memesan kopi, suasana terasa begitu santai. Percakapan mengalir begitu saja tentang pekerjaan, tentang Naila yang mulai hobi menggambar, bahkan tentang film yang baru saja mereka tonton. Namun, di tengah obrolan itu, ada momen-momen diam yang terasa begitu nyaman. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh pengertian. Raka menatap Anissa dengan ekspresi lembut. Aku senang kamu mau keluar hari ini. Anissa mengaduk kopinya pelan, lalu menatap Raka. Aku juga. Aku butuh ini. Nih, waktu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa hidup bukan cuma soal kerja dan tanggung jawab. Raka tersenyum, lalu mengangkat cangkir kopinya. Kalau gitu, kita harus sering-sering ingetin diri sendiri. Setuju. Anissa tertawa kecil, lalu ikut mengangkat cangkirnya. Setuju. Percakapan itu mungkin sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa lebih dari sekadar obrolan biasa. Seperti benih kecil yang mulai tumbuh di hati Anissa pelan, tapi pasti. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih lama menikmati momen-momen seperti ini bersama Raka. Dan mungkin, ini bukan hanya tentang secangkir kopi di sore hari. Mungkin, ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan. Hari semakin sore, dan kafe mulai dipenuhi cahaya. Jingga matahari yang masuk melalui jendela besar di sisi ruangan. Anissa menyandarkan tubuhnya ke kursi, menikmati rasa kopi yang masih tersisa di lidahnya. Di depannya, Raka duduk dengan ekspresi santai. Jemarinya mengetuk-ngetuk pelan cangkir kosong yang ada di mejanya. Kamu kelihatan lebih rileks sekarang, ujar Raka tiba-tiba. Anissa tersenyum tipis. Iya, aku juga merasa begitu. Bagus, kata Raka, aku suka lihat kamu lebih santai. Kamu terlalu sering terlihat serius. Anissa tertawa kecil. Bukan salahku kalau hidup ini kadang terlalu serius. Raka mengangkat alis. Maka dari itu, kita butuh jeda. Nggak selalu harus terburu-buru atau terus berpikir tentang apa yang akan terjadi besok. Anissa terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Raka benar. Hidupnya selama ini selalu penuh dengan rencana dan perhitungan. Dia takut salah langkah, takut kecewa, takut mengulang luka yang pernah ada. Tapi, saat bersama Raka, semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Hanya ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Makasih, Rak, kata Anissa akhirnya. Raka menatapnya, sedikit bingung. Untuk apa? Untuk tetap ada di sini, jawab Anissa jujur. Raka tersenyum, lalu menyesap sisa kopinya sebelum berkata, selama kamu masih mau aku ada, aku nggak akan kemana-mana. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat hati Anissa berdebar sedikit lebih cepat. Hari mulai gelap saat mereka keluar dari kafe. Udara malam terasa sejuk, dengan lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Mereka berjalan santai menuju mobil, tanpa terburu-buru. Saat hendak membuka pintu, Anissa tiba-tiba berkata, Rak. Raka menoleh, Hamen. Anissa ragu sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum. Enggak, cuma, malam ini menyenangkan.
Raka tertawa kecil. Aku juga merasa begitu. Dan saat mereka berkendara pulang, dalam keheningan yang nyaman, Anissa menyadari sesuatu, bahwa mungkin, tanpa ia sadari, hatinya sudah mulai membuka diri. Bahwa mungkin, tanpa ia sadari, Raka mulai mengisi ruang yang selama ini, ia pikir sudah tertutup rapat. Dan mungkin, ini bukan sekadar awal dari sesuatu yang baru. Mungkin, ini adalah kesempatan kedua yang diam-diam selama ini ia tunggu. Beberapa minggu berlalu, sejak pertemuan mereka di kafe. Sejak saat itu, hubungan Anissa dan Raka semakin dekat. Tidak ada yang berubah secara drastis. Tapi setiap percakapan, setiap pertemuan kecil, selalu terasa lebih bermakna. Malam itu, Anissa sedang bersiap tidur ketika ponselnya berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Raka lagi apa? Anissa tersenyum kecil lalu mengetik balasan. Anissa baru mau tidur. Kenapa? Raka nggak apa-apa. Cuma kepikiran sesuatu. Anissa apa? Butuh beberapa detik sebelum balasan Raka masuk. Raka, kalau aku ajak kamu ke tempat favoritku minggu depan, kamu mau ikut? Anissa menaikkan alis. Anissa tempat favorit. Jangan bilang itu di tengah hutan lagi. Raka bukan. Aku janji kali ini lebih santai. Cuma tempat yang sering aku datangi kalau lagi butuh ketenangan. Anissa menatap ponselnya sejenak. Entah kenapa, ajakan itu terdengar berbeda. Ada sesuatu di balik kata-kata Raka yang membuatnya merasa penasaran. Anissa, baiklah, aku ikut. Tapi kalau tempatnya aneh, aku kabur. Raka, deal. Aku jemput kamu Sabtu sore. Anissa meletakkan ponselnya di samping tempat tidur. Ada perasaan hangat yang muncul di dadanya. Sabtu sore, seperti yang dijanjikan. Raka menjemput Anissa kali ini. Dia membawanya ke sebuah tempat yang ternyata tidak jauh dari kota. Sebuah bukit kecil dengan pemandangan yang langsung mengarah ke danau. Saat mereka sampai, matahari sudah mulai turun, menyisakan langit dengan semburat jingga yang begitu indah. Wow, gumam Anissa, terpesona. Aku nggak tahu tempat seindah ini ada di dekat kota. Raka memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaketnya. Nggak banyak yang tahu. Aku sering ke sini, kalau lagi butuh berpikir, atau cuma ingin diam sebentar. Anissa menoleh ke arahnya. Dan hari ini, kamu bawa aku ke sini. Raka tersenyum. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang lebih dalam dari biasanya. Iya, aku ingin kamu tahu tempat ini. Dan mungkin, aku ingin kamu tahu sesuatu yang lain juga. Jantung Anissa berdetak sedikit lebih cepat. Apa? Tanyanya, suaranya lebih pelan dari yang ia maksudkan. Raka menarik napas, lalu menatapnya lekat-lekat. Aku suka sama kamu, Nis. Waktu terasa berhenti sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa serta keheningan yang menggantung di antara mereka. Anissa menelan ludah, hatinya berdetak kencang. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa peringatan. Raka melanjutkan, suaranya tetap tenang. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Aku nggak mau terburu-buru, dan aku tahu kamu juga butuh waktu. Tapi yang pasti, aku di sini, dan aku nggak akan kemana-mana. Anissa menatap lelaki di depannya. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia tidak merasa takut. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, Raka. Raka mengangguk, lalu kembali menatap matahari yang hampir tenggelam. Anissa pun ikut menatap cakrawala, membiarkan kata-kata Raka meresap perlahan dalam hatinya. Mungkin, ini bukan hanya tentang menemukan ketenangan. Mungkin, ini adalah tentang menemukan seseorang yang membuatnya merasa bahwa akhirnya, ia tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa hari setelah pengakuan Raka, Anissa masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sejak perjalanan berkemah itu, sejak momen-momen kecil bersama, Raka mulai memenuhi hari-harinya. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang masih mengintai. Malam itu, ia duduk di kamarnya, menatap layar ponselnya yang menampilkan nama Raka di daftar pesan terakhirnya. Jemarinya ragu untuk mengetik sesuatu, tapi sebelum ia sempat memutuskan, ponselnya bergetar lebih dulu. Raka, gimana harimu? Anissa tersenyum kecil sebelum membalas. Anissa, lumayan padat, kamu? Raka, sama, tapi jadi lebih baik, karena bisa ngobrol sama kamu. Anissa membaca pesan itu, dan hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia menarik napas panjang sebelum mengetik.
Anissa Raka, soal yang kamu bilang kemarin. Raka, aku tahu kamu masih butuh waktu. Aku nggak mau maksa, Nis. Anissa tersenyum tipis. Raka memang selalu seperti itu, sabar. Memberi ruang, tidak pernah mendesak. Anissa, aku bukannya nggak merasa apa-apa. Aku cuma takut. Butuh beberapa detik sebelum Raka membalas. Raka takut jatuh cinta lagi. Anissa menelan ludah. Ia tidak bisa menyangkal bahwa itulah yang sebenarnya ia rasakan. Ia pernah jatuh terlalu dalam, pernah percaya, lalu akhirnya kehilangan. Ia takut mengulang luka yang sama. Anissa, mungkin. Raka, aku nggak bisa janji kalau semuanya bakal selalu mudah, atau nggak akan ada luka. Tapi yang bisa aku janjiin, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian dalam perjalanan ini. Anissa menatap layar ponselnya lama. Kata-kata itu seharusnya sederhana, tapi entah kenapa, terasa begitu dalam. Malam itu, ia tidak langsung membalas pesan Raka, tapi saat ia menutup matanya, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan terasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada perbedaan kecil yang tidak bisa diabaikan. Anissa mulai lebih terbuka. Ia membiarkan dirinya menikmati kebersamaan dengan Raka tanpa terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah taman kota. Raka duduk di bangku kayu sambil memainkan botol air mineral di tangannya. Saat Anissa datang, ia langsung tersenyum. Kamu sibuk banget belakangan ini, kata Raka begitu Anissa duduk di sampingnya. Anissa menghela napas. Iya, kerjaan lagi banyak. Kamu masih sempat mikirin yang kemarin. Anissa menatap Raka, kali ini, ia tidak menghindari topik itu. Aku sudah mikirin banyak hal. Raka diam, menunggu. Anissa mengembuskan napas sebelum akhirnya berkata, aku nggak tahu kemana ini akan berjalan, tapi aku mau mencoba. Sekilas, ia melihat bagaimana wajah Raka sedikit berubah, ada kelegaan di sana. Ada kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Jadi Raka menoleh, menatapnya dengan penuh arti. Aku boleh lebih sering ganggu kamu. Anissa tertawa kecil. Bukannya dari dulu kamu udah sering ganggu. Raka ikut tertawa. Iya juga, Sil. Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana sore yang hangat. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji muluk-muluk. Hanya ada dua orang yang memutuskan untuk berjalan bersama. Satu langkah dalam satu waktu. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Anissa tidak lagi merasa takut. Hari-hari setelah keputusan Anissa untuk mencoba, semuanya terasa sedikit berbeda, lebih ringan, lebih hangat. Meskipun mereka tidak terburu-buru memberi label pada hubungan mereka, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka saling menatap, dalam kebersamaan yang semakin terasa alami. Suatu malam, Raka menelepon Anissa saat ia baru saja selesai bekerja. Raka, kamu udah makan? Anissa, belum, masih di jalan pulang. Raka, aku jemput. Kita makan bareng. Anissa tersenyum kecil. Raka selalu punya cara untuk membuatnya merasa diperhatikan tanpa berlebihan. Anissa bola. Aku tunggu di depan kantor. Beberapa menit kemudian, mobil Raka berhenti di depan gedung tempat Anissa bekerja. Ia masuk, dan begitu duduk, aroma parfum Raka yang familiar langsung menyapanya. Mau makan di mana? Tanya Raka sambil mulai menjalankan mobil. Anissa berpikir sejenak. Yang simpel aja. Tempat yang nggak terlalu ramai. Baik, Nona. Percayakan saja pada supir pribadi Anda. Anissa tertawa kecil. Jangan kebanyakan gaya. Mereka akhirnya berhenti di sebuah warung makan kecil di pinggir kota. Tempat yang tampak sederhana, tapi nyaman. Raka memilih meja di dekat jendela. Dan tak lama kemudian, pesanan mereka datang. Saat mereka makan, obrolan mengalir seperti biasa. Tentang pekerjaan, tentang Naila yang semakin aktif. Bahkan tentang liburan impian mereka masing-masing. Namun, di tengah percakapan, Raka tiba-tiba bertanya, Miss, ada satu hal yang mau aku tahu. Anissa meletakkan sendoknya. Apa? Raka menatapnya dengan serius. Apa yang paling kamu takutin dari semua ini? Anissa terdiam. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar iseng. Raka ingin tahu apa yang masih mengganjal di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, aku takut kehilangan lagi. Takut kalau aku terlalu berharap, lalu semuanya berakhir begitu saja. Raka mengangguk pelan, seolah memahami sepenuhnya. Aku ngerti. Anissa menatapnya. Dan kamu? Kamu nggak takut? Raka tersenyum kecil. Takut, tapi aku lebih takut kalau aku nggak mencoba. Aku nggak mau suatu hari nanti menyesal karena aku terlalu banyak mikir.
Terlalu banyak ragu. Anissa terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap dalam dirinya. Kamu nggak harus buru-buru. Lanjut Raka, tapi kalau suatu hari kamu benar-benar siap, aku masih akan ada di sini. Hati Anissa bergetar. Kata-kata Raka bukan janji kosong. Bukan sekadar kata-kata manis yang diucapkan tanpa makna. Ia bisa merasakan ketulusan di baliknya. Ia menghela napas dan tersenyum. Aku tahu. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang lebih tenang. Anissa masih belum bisa sepenuhnya menghapus ketakutannya. Tapi ia tahu satu hal bersama Raka. Semuanya terasa lebih mudah. Mungkin, kali ini, ia tidak akan lagi berjalan sendirian. Minggu demi minggu berlalu, dan perlahan-lahan, hubungan Anissa dan Raka semakin mengalir dengan alami. Mereka tidak terburu-buru, tidak memaksakan apapun, tapi semakin hari, kehadiran satu sama lain mulai terasa seperti bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian mereka. Suatu sore, Raka mengajak Anissa pergi ke taman kota. Ia tidak memberi banyak petunjuk, hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Aku nggak ngerti kenapa kamu suka banget ngajak aku ke tempat-tempat kayak gini. Keluh Anissa saat mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi pohon rindang. Raka terkekeh. Biar kamu nggak terlalu serius terus. Hidup nggak selalu soal kerjaan, Miss. Aku tahu, jawab Anissa. Meski dalam hati ia sadar bahwa selama ini, ia memang terlalu banyak menutup diri. Mereka akhirnya sampai di sebuah area kecil yang agak tersembunyi. Di sana, ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola. Tawa mereka menggema di udara sore yang sejuk. Salah satu anak perempuan yang berlari-lari kecil, tiba-tiba berhenti dan menatap Raka dengan mata berbinar. Om Raka, serunya sambil berlari menghampiri. Raka tertawa dan berjongkok untuk menyambut anak itu. Naila. Anissa tertegun. Itu Naila, putri kecil Raka. Naila menatap Anissa dengan rasa ingin tahu. Om, ini siapa? Tanyanya polos. Raka menoleh ke Anissa dan tersenyum. Kenalin, ini Tante Anissa, teman Om. Mata Naila berbinar. Tante Anissa cantik. Anissa tersenyum, sedikit gugup, tapi hatinya menghangat mendengar kepolosan Naila. Makasih. Naila, kamu juga cantik. Naila tertawa kecil, lalu kembali bermain dengan teman-temannya. Anissa menatap Raka. Kamu sering kesini sama Naila? Raka mengangguk. Iya, aku mau Naila tumbuh di lingkungan yang penuh kebahagiaan. Anissa mengangguk pelan. Ia bisa melihat betapa besar cinta Raka untuk putrinya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa pentingnya Naila dalam hidup Raka. Mereka duduk di bangku taman, mengamati anak-anak yang bermain. Kamu bawa aku ke sini karena alasan tertentu? Tanya Anissa akhirnya. Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku mau kamu lihat bagian lain dari hidupku. Anissa menatapnya. Aku nggak cuma Raka yang nemenin kamu ngobrol tiap malam, atau yang ngajak kamu ke tempat-tempat santai. Lanjutnya, aku juga seorang ayah. Naila adalah bagian dari hidupku yang nggak bisa dipisahkan. Anissa mengerti. Ini adalah langkah yang lebih besar. Kalau kamu siap untuk aku, berarti kamu juga harus siap untuk Naila. Kata Raka, suaranya lembut tapi penuh makna. Anissa menghela napas pelan. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan sembarangan. Mencintai Raka berarti juga menerima Naila dalam hidupnya. Tapi saat ia melihat bagaimana Raka menatap putrinya dengan penuh kasih, bagaimana Naila tertawa lepas, ia merasa ini tidak seseram yang ia bayangkan. Anissa tersenyum. Aku masih nggak tahu sejauh apa aku bisa melangkah, Rak, tapi aku mau mencoba. Mata Raka melembut. Itu lebih dari cukup buatku. Mereka kembali menatap anak-anak yang bermain, menikmati sore yang semakin hangat, dan untuk pertama kalinya, Anissa merasa bahwa mungkin kebahagiaan ini benar-benar bisa menjadi miliknya. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di taman, hubungan Anissa dengan Raka semakin dalam. Namun, yang lebih mengejutkan, ia juga mulai merasa nyaman dengan kehadiran Naila. Gadis kecil itu sering mengirim pesan suara singkat melalui ponsel. Raka hal-hal sederhana seperti, Tante Anissa, aku tadi makan es krim. Atau Om Raka masakin aku nasi goreng, tapi kebanyakan kecap. Anissa selalu tersenyum saat mendengarnya. Naila adalah anak yang ceria, polos, dan penuh kasih sayang persis seperti ayahnya. Suatu hari, Raka tiba-tiba mengajak Anissa untuk makan malam bersama Naila di rumahnya. Aku, tanya Anissa, sedikit ragu. Iya, jawab Raka, santai.
Naila pengen banget kamu ke rumah. Dia bilang mau nunjukin koleksi bonekanya. Anissa tertawa kecil. Aku mulai curiga. Jangan-jangan Naila lebih suka aku daripada kamu. Raka pura-pura menghela napas. Sepertinya begitu. Aku kalah saing. Anissa tersenyum. Tapi dalam hatinya, ada sedikit kegugupan. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini seperti langkah lain menuju sesuatu yang lebih serius. Namun, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku datang. Malam itu, Anissa berdiri di depan rumah Raka, sedikit canggung. Ia mengetuk pintu, dan tak sampai 5 detik, pintu langsung terbuka. Naila yang membukanya. Tante Anissa, serunya gembira, lalu langsung menarik tangan Anissa masuk. Di dalam, rumah Raka terasa hangat dan nyaman. Dekorasinya sederhana, tapi ada banyak sentuhan kecil yang menunjukkan bahwa tempat ini dihuni oleh seseorang yang penuh perhatian, seperti foto-foto kecil Naila yang tertampel di lemari es, atau buku cerita yang berserakan di sofa. Om Raka lagi di dapur, kata Naila sambil menarik Anissa ke ruang tengah. Tante, aku punya boneka baru. Mau lihat? Anissa tertawa dan mengangguk. Tentu saja. Mereka duduk di karpet. Naila dengan semangat menunjukkan boneka-bonekanya satu persatu. Anissa mendengarkan dengan sabar, sesekali mengomentari cerita Naila yang penuh imajinasi. Beberapa saat kemudian, Raka muncul dari dapur. Lihat Tul, Naila malah nyulik tamu kita. Anissa menoleh dan tersenyum. Aku nggak keberatan. Raka membawa sepiring makanan dan menaruhnya di meja. Ayo makan. Makan malam berlangsung dengan hangat. Sesekali Naila menyela pembicaraan mereka dengan celotehannya yang polos, membuat mereka berdua tertawa. Anissa merasa nyaman. Saat malam semakin larut, Naila mulai mengantuk. Raka menggendong putrinya ke kamar. Sementara Anissa menunggu di ruang tengah, ia melihat sekeliling ruangan, membiarkan dirinya menyerap kenyataan bahwa ia sekarang benar-benar berada di kehidupan. Raka bukan sekadar sebagai seseorang yang mampir sebentar, tapi sebagai bagian yang mulai terhubung lebih dalam. Tak lama, Raka kembali dan duduk di sebelahnya. Dia udah tidur. Anissa mengangguk pelan. Dia anak yang luar biasa, Rak. Raka tersenyum. Iya, dan dia suka banget sama kamu. Anissa menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang lebih serius malam ini. Aku nggak buru-buru, Nis, kata Raka pelan. Tapi aku juga nggak main-main. Anissa mengerti maksudnya. Ini bukan sekadar hubungan yang bisa dijalani setengah hati. Jika ia melangkah lebih jauh, itu berarti ia harus benar-benar siap. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum. Aku tahu, dan aku juga nggak main-main. Raka menatapnya dalam, lalu mengulurkan tangannya. Anissa menatapnya sejenak, sebelum akhirnya menyambut tangan itu dalam genggamannya. Mungkin, ini bukan sekadar langkah kecil lagi. Ini adalah awal dari sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa ia sebut rumah. Hari-hari setelah makan malam di rumah Raka, hubungan mereka semakin erat. Anissa mulai terbiasa dengan kehadiran Naila dalam kehidupannya. Dan yang lebih mengejutkan, ia menikmatinya. Gadis kecil itu membawa warna baru dalam dunianya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, seperti halnya setiap perjalanan, ada satu pertanyaan yang terus menggantung dalam benak. Anissa, apakah ia benar-benar siap melangkah lebih jauh? Suatu sore, Anissa duduk di sebuah kafe, menunggu seseorang yang telah lama menjadi tempatnya berbagi cerita Sarah, sahabatnya sejak kuliah. Sarah datang dengan senyum khasnya. Oke, jadi sekarang ceritakan semuanya dari awal. Anissa tertawa kecil. Nggak ada yang terlalu dramatis. Aku dan Raka semakin dekat. Sarah menyesap kopinya, lalu menatap Anissa dengan penuh arti. Dan kamu semakin sayang? Anissa terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk iya. Tapi, Sarah mengenalnya terlalu baik untuk tidak menyadari ada sesuatu yang masih mengganjal. Tapi ini bukan hanya tentang aku dan Raka, ini juga tentang Naila. Sarah tersenyum lembut. Dan itu yang bikin kamu ragu. Anissa menghela napas. Bukan ragu. Aku cuma ingin yakin. Aku nggak mau masuk ke dalam hidup mereka kalau pada akhirnya aku malah ragu di tengah jalan. Sarah menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, kamu tahu nggak, Miss, kadang kebahagiaan itu nggak selalu tentang menunggu kepastian mutlak. Kadang, kebahagiaan itu tentang berani melangkah. Meskipun kita nggak tahu seperti apa akhirnya. Kata-kata itu menggema di hati Anissa. Malam itu, Anissa memutuskan untuk pergi ke rumah Raka
tanpa memberitahu sebelumnya. Hatinya penuh dengan berbagai perasaan gugup, takut, tapi juga penuh harapan. Saat ia mengetuk pintu, Raka membukanya dengan ekspresi terkejut. "Nis, tumben gak kasih kabar dulu. Aku pengen ketemu kamu dan Naila," jawab Anissa, tersenyum kecil. Raka tampak heran, tapi ia membuka pintu lebih lebar. "Masuk dong." Di ruang tengah, Naila sedang menggambar di meja kecilnya. Begitu melihat Anissa, ia langsung berseru, "Tante Anissa." Anissa menghampiri dan melihat gambar di depannya. Ada 3 sosok kecil di sana, seorang pria, seorang gadis kecil, dan seorang wanita berambut panjang. "Ini siapa aja?" tanya Anissa, meski ia bisa menebaknya. Naila tersenyum lebar. "Ini aku, Om Raka, dan Tante Anissa." Jantung Anissa berdebar. Ia menoleh ke Raka yang juga menatapnya penuh makna. Naila melanjutkan dengan polos, "Tante Anissa bakal jadi keluarga kita juga kan?" Anissa menatap gadis kecil itu lama, lalu tersenyum. Ia merasa matanya sedikit hangat, tapi bukan karena sedih melainkan karena perasaan yang begitu mendalam. Ia mengangguk. "Iya, Naila, Tante Anissa mau jadi bagian dari keluarga kalian." Raka menarik napas dalam. Lalu tanpa berkata-kata, ia menggenggam tangan Anissa erat. Tidak ada janji besar malam itu, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya ada keputusan yang lahir dari hati, keputusan untuk berjalan bersama, menghadapi apapun yang ada di depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anissa tidak lagi takut untuk mencintai. Pesan dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua orang yang saling menyayangi, tetapi juga tentang keberanian untuk menerima seluruh kehidupan seseorang, termasuk masa lalunya. Anissa belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang ia rencanakan, tetapi dalam bentuk yang lebih indah, keluarga yang tumbuh, bukan hanya dari darah, tetapi juga dari kasih sayang dan ketulusan. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa dalam hubungan, keraguan itu wajar, tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk melangkah. Kita tidak selalu memiliki kepastian tentang masa depan, tetapi jika ada cinta, kepercayaan, dan niat baik, maka kebahagiaan bisa ditemukan dalam perjalanan itu sendiri.